bagi-Mu Yesus. Mari kita puji Tuhan. Bersorak-sorak yang mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami selalu percaya Tuhan. Kalau mungkin ada keadaan yang gak enak dalam setiap kehidupan kami, di sekitar kami Tuhan. Kami selalu percaya hal-hal itu akan membuat kami lebih lagi dekat sama Tuhan, lebih lagi intim sama Tuhan. Sebab itu kami datang pagi hari ini Tuhan dengan seluruh kerendahan hati kami dan kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyatakan Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Sebab kalau kami ada pagi hari ini, diberikan kesehatan, diberikan fisik yang luar biasa sehat, semua hanya karena kemurahan-Mu, semua hanya karena perkenanan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Yesus. Jadi kalau pagi hari ini kami datang, kami gak akan sia-siakan kehadiran kami di tempat ini. Kami mau naikkan setiap penyembahan, kerinduan kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Suaramu bagi Tuhan. Semua panah anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku
selalu menjadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu kami bernilai dan berharga di mata-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu, urapan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan, kelimpahan, berkat, semua Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami tak akan pernah mau berhenti memuji meninggikan nama-Mu. Mari saudara pagi hari ini kalau Engkau datang ke tempat ini, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kita nyatakan rasa syukur kita lebih lagi sama Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan lebih lagi. Semuanya Engkau yang layak Tuhan. Setiap kami, kuasa-Mu melawat kami Tuhan. Kami tahu Engkau hadir Tuhan. Kami mau menyembah mengiring-Mu selalu Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami memuji menyembah nama-Mu yang hidup. Haleluya. Bersama-sama kita bersorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Mari jemaat Tuhan saja nyatakan pujian ini bagi Tuhan. Kekuatan
sama-sama pagi ini katakan. Sekali lagi yuk sama-sama. Dengan segenap hati. Sama-sama berikan tepuk tangan pagi ini yuk. Di hari Minggu terakhir ini, yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Sebab Dia hidup, Dia tidak akan meninggalkan, Dia tidak akan membiarkan. Yesus Tuhan satu-satunya penolong. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. 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 Oh Jesus, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Oh Jesus. Ilala tatahana tatashikila maralata. Oh natatashikira la tatahana tatashikila maralata. Shikira la tatahana tatashikila maralata tahana tatata. Oh shikira la tatahana tatashikila maralata tahana tatata. Sana la tatata shikila maralata. La tatata shikila maralata. La tatata shikila maralata. Shikila maralata tahana tatashikira la tatata. Oh yes Lord. Yes, shikira la tatata. Terima kasih, terima kasih. Oh terima kasih, terima kasih. Mari sembah Dia, sembah. Mari dari hatimu sembah. Terima kasih. Sebab kita hidup hari ini. Kita hidup karena anugerah-Nya. Semuanya milik-Mu Tuhan. Semuanya karena-Mu Tuhan. Oh ralatata shikila shikira latata shikira. Jesus. Haleluya. Apapun keadaan hidup kami, biarlah Engkau sendiri mendapatkan kami yang berkurang-kurang, tetapi Engkau di dalam kami bertambah-tambah. Sehingga kami percaya waktu kami lewati hari-hari musim kesulitan dan tantangan, kami tidak menyerah, kami tidak berputus asa, kami tidak berbalik meninggalkan-Mu, tapi justru dalam kelemahanlah kekuatan-Mu sempurna. Di saat kami tidak tahu kami harus berbuat apa, tetapi hikmat-Mu melimpah buat kami. Di saat kami merasa kami ada di dalam lembah kekelaman, bahkan di bayang-bayang maut, tapi tongkat dan gadamu ada di pihak kami. Oh Yesus, shikira la tatahona tata shikira la tata shikima la tata shikina tata. Ora la tata shikina tata tata tata. Waktu kami berjalan di siang hari, tiang awan-Mu menyertai kami. Di waktu kami berjalan malam hari, tiang api-Mu menyertai kami.
Oh Jesus, haleluya, haleluya. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami untuk Kau berbicara kepada kami. Tidak mungkin kami bisa hidup tanpa firman-Mu. Berbicaralah seperti yang Kau mau, kami semua siap diberkati. Roh Kudus bantu kami supaya semua sampai ibadah ini selesai, respon-respon dari hidup kami benar di hadapan-Mu. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Kita yang siap diberkati, pagi ini sama-sama yuk semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Yesus yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom. Oh puji Tuhan, senang menyambut salam hangat buat semua keluarga FLC yang bisa datang onsite pada hari ini. Ya kita ada ibadah onsite atau ibadah secara langsung di Karawaci juga jam 10. Di sini kita sama-sama juga jam 10. Dan tentunya bagi keluarga kita yang lain belum bisa hadir, kita berdoa biarlah semua bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan juga secara online. Di minggu terakhir ini Tuhan mau berbicara kepada kita semua, bahkan mengajarkan sesuatu yang konteksnya masih sama di minggu terakhir ini. Di mana kita sepanjang 1 bulan kita belajar tentang satu tema, yaitu apa? Disiplin. Sepanjang minggu di bulan Juni kita telah banyak belajar. Kita mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua tentang disiplin. Kita belajar sepanjang bulan ini dari berbagai sudut pandang tentang disiplin. Kita belajar tentang disiplin pada umumnya secara alkitabiah. Kita belajar tentang disiplin rohani secara alkitabiah. Bahkan juga teman-teman bisa mendengar ada hamba-hamba Tuhan di FLC YouTube channel secara online juga. Ya sepanjang bulan ini bicara juga tentang disiplin. Nah hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita semua. Di minggu terakhir ini. Apa yang Tuhan titipkan kepada saya dan saya mau bagikan. Bahwa ada satu bagian penting disiplin. Yang harus selalu tidak boleh lepas dari hidup kita. Yaitu disiplin rohani. Bisa katakan sama-sama 2, 3. Disiplin rohani. Alkitab berkata di 1 Timotius 4 ayat 7b. Alkitab bilang latihlah dirimu beribadah. Di buku yang sama, di ayat yang sama, tapi di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. 1 Timotius 4 ayat 7b di bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kau latih dirimu untuk kehidupan yang beribadat. Di bahasa Inggris, di New American Standard Bible dikatakan begini. Ayat yang sama, discipline yourself for the purpose of godliness. Disiplinkan dirimu untuk tujuan Tuhan yang ilahi. Jadi hari ini sederhana, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita adalah kita sebagai murid-murid Yesus, bahkan kita percaya kita berjalan bersama Yesus itu progresnya itu luar biasa. Ada amin? Bersama Yesus kita bisa mengalami yang namanya forward living. Hidup kita bisa mengalami kemajuan. Bersama Yesus hidup kita bisa mengalami terobosan. Tapi untuk itu kita semua harus belajar sama-sama untuk punya disiplin rohani. Kita harus mau berlatih. Kenapa? Karena hidup di dalam Tuhan selalu ada tujuan. Dan tujuannya adalah tadi dikatakan di terjemahan Inggrisnya adalah godliness. Tujuannya selalu tentang tujuan Tuhan. Makanya hidup disiplin rohani itu penting buat kita. Bahkan kita harus hidup di dalam disiplin rohani untuk selama-lamanya. Ada amin? Kenapa? Karena Alkitab bilang dunia tidak semakin lebih baik. Bahkan hari-hari ini
berkembang pengajaran di mana pengajarannya berkata, oh kalau hidup di dalam Tuhan, ingin menyatu sama Tuhan, gak usah terlalu berusaha-usaha banget. Karena kita hidup di dalam apa? Ada pengajaran karena kita hidup di dalam kasih karunia. Kita punya Tuhan yang penuh kasih. Ada pengajarannya berkata, oh dalam Tuhan tuh luar biasa. Kita tuh gak seperti dituntut atau dipaksa. Yang penting kalau buat salah cepet-cepet minta ampun, minta maaf. Pernyataan ini tidaklah secara keseluruhan benar. Karena Alkitab sendiri mengajarkan, mengingatkan, membantu bahkan lewat firman-Nya menegur kita juga. Supaya apa? Supaya kehidupan kita bisa semakin hari itu semakin dekat dengan Tuhan dan semakin hari bisa menjauhi dosa. Artinya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Yesus, kita nggak bisa hidup effortless spirituality. Atau artinya gini, hidup sebagai anak-anak Tuhan tuh kita nggak bisa hidup yang tanpa usaha. Makanya tetap perlu yang namanya disiplin rohani. Untuk sukses kita perlu disiplin benar. Untuk jalani hidup hari-hari yang terbaik, baik dalam bekerja, baik dalam berkomunitas, bahkan dalam berkomunikasi dengan orang lain, perlu disiplin, perlu skill betul. Tapi jangan lupa nih, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Yesus, setiap hari untuk selama-lamanya kita perlu disiplin rohani. Kita gak bisa jalani kekristenan kita semaunya. Kita gak bisa jalani kekristenan kita hanya ikut tren, hype. Sekarang lagi semuanya lagi pada sepedahan ya. Toko sepeda, ada yang punya toko sepeda di sini pasti lagi cuan. Kita gak bisa. Anak-anak Tuhan itu hidupnya harus seperti Yesus. Bahkan semakin hari seperti Dia, konsisten. Keadaannya lagi bagus, keadaannya lagi enggak. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan artinya apa? Berkenan di hadapan orang, berkenan juga di hadapan Dia. Itulah kenapa Rasul Paulus dalam pelayanannya, begitu banyak daerah dia layani. Dia nggak melayani setiap orang atau setiap daerah sendirian. Rasul Paulus pun memiliki murid-murid untuk membantu dia dalam pelayanan, menyampaikan Injil Kristus. Tapi dalam kenyataannya Rasul Paulus, dia sadar untuk melayani jiwa-jiwa itu nggak mudah. Untuk menyampaikan Injil bahkan menjadi teladan bagi orang lain tuh nggak mudah. Kenapa? Karena memang dunia ini tidak sempurna. Terlalu banyak kekacauan, terlalu banyak kegelapan, godaan, tantangan, semua kita tiap hari kita alami. Itulah kenapa Rasul Paulus, kenapa kita kenal, bahkan hampir sebagian besar kitab Perjanjian Baru ditulis oleh dia. Kenapa dia banyak menulis? Karena dia sadar orang-orang itu untuk hidup benar harus selalu diingetin. Orang-orang itu untuk selalu bisa hidup di jalannya Tuhan, di jalannya Yesus, di jalan yang benar, harus selalu dibantu, diingetin. Makanya dia terus banyak tulis surat kepada siapa? Kepada teman-teman yang selama ini membantu dia melayani. Salah satunya hari ini yang kita mau belajar adalah dari salah seorang muridnya Rasul Paulus yang menjadi partner dia dalam memberitakan Injil, yaitu Titus. Dan di Alkitab ada buku Titus, yang dimana banyak surat Rasul Paulus, yaitu surat pastoral, surat pelayanan diberikan kepada Titus supaya waktu Titus melayani orang-orang di setiap daerah yang dia pergi, dia tetap punya kekuatan untuk mengajarkan kepada orang-orang lain bahwa hidup kita harus seperti apa yang Yesus hidupi. Sehingga di Alkitab dikatakan di Titus 2 ayat yang ke-14, suratnya Rasul Paulus kepada Titus supaya Titus waktu melayani orang lain dia bisa bantu ingetin. Apa yang diingetin? Di Titus 2 ayat 14 kita baca yuk sama-sama. Titus 2 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan, 2-3, yang telah menyerahkan dirinya
bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi Paulus tulis surat ke Titus supaya Titus bisa ngomong sama orang-orang. Kasih tahu ke orang-orang yang telah percaya Yesus. Bahwa waktu mereka percaya Yesus, Yesus telah menyelamatkan mereka. Karena dia menyerahkan dirinya, dia mati di kayu salib. Bahkan Paulus bilang ke Titus, kasih tahu bahwa orang yang percaya Yesus hidupnya dibebaskan dari segala kejahatan. Tapi jangan lupa, karena Yesus tidak berhenti dalam melayani kita hanya untuk menyelamatkan kita supaya masuk surga nanti. Tulisan surat ini mengingatkan Paulus ke Titus supaya kasih tahu orang-orang, karena yang paling penting selama hidup di dunia bukan nanti akhir masuk surga, tapi bagaimana waktu kita hidup dalam dunia kita setiap hari bisa menang atas kegelapan. Bisa menang atas dosa. Itu yang Paulus tulis kepada Titus supaya Titus bisa bantu orang-orang. Supaya kita semua nih sama hari ini. Apapun yang sedang terjadi, jangan kehilangan tujuan. Karena tujuan Tuhan buat saudara tidak akan gagal sekalipun di masa pandemik ini. Apakah kita ada rasa takut? Ya, kita takut. Ada banyak gak yang mengalami kekurangan di masa atau mengalami kesusahan di masa pandemik ini? Rata-rata semua ngalamin. Tapi menurut saudara kira-kira firman Tuhan digenapi gak? Janji-janji Tuhan digenapi gak? Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Yesus. Pasti digenapi. Itulah kenapa Tuhan bicara dan Tuhan minta saya sampaikan kepada saudara supaya kita semua sama-sama bisa membantu diri kita untuk percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Dan untuk merasakan dan mengalami perlu disiplin rohani. Supaya kita nggak sembarangan, kita nggak hanya berpikir bahwa aku percaya Yesus, dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya, aku pasti masuk surga. Amin. Tapi yang paling penting adalah bagaimana jalani tiap hari hidup kita. Benar, yes. Sebagai murid, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai teman, dimanapun kita berada. Jangan lupa ada tanggung jawab kerohanian yang kita bawa di hidup kita. Yes, bukannya kita nggak boleh kreatif, bukannya kita nggak boleh maju, kita boleh sukses. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, Dia mau kita menjadi bintang-bintangnya. Tapi tadi dikatakan ada tujuan, purpose of godliness, itu yang kita nggak boleh lupa. Makanya kita bersyukur Tuhan titipkan bulan ini tema buat FLC itu disiplin. Dan kita tutup minggu ini dengan apa yang Tuhan mau kita belajar, yaitu apa? Disiplin rohani. Kita perlu tiap hari. Supaya apa? Kalau kita mungkin hampir-hampir berpikir nyerah, jangan jadi nyerah. Mungkin hampir-hampir putus asa dan merasa capek, akhirnya kita udah mulai rendah diri dan kita akhirnya pikir mau ambil jalan pintas. Jangan pakai jalan pintas. Karena tetap kalau Tuhan di pihak saudara, hidup saudara progresnya naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Berikan tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Dia akan buktikan buat saudara. Mungkin saudara awal-awal datang ke gereja, masih parno, masih takut. Maklum, dimaklumi. Itulah kenapa saya menghargai setiap saudara dengan disiplin hati-hati di ibadah new normal ini. Tapi saya ingin katakan, saudara niat datang beribadah, saya ingin katakan Tuhan udah disenangkan. Mungkin saudara tadinya udah gak pede di masa pandemik ini. Karena penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Kan kita bilang kalau orang khawatir, kekhawatiran membungkukkan tulang. Dan saudara mulai berpikir, gak ada gunanya lagi. Tapi Tuhan akan buktikan, Tuhan akan putar balikan. Apa saja yang saudara perbuat bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus.
Itulah kenapa kita perlu sadar, kita perlu disiplin rohani. Karena 1 Yohanes 1 ayat 10 berkata, Alkitab bilang begini, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita gak bisa hidup sebagai orang percaya lalu kita gak ada effort. Atau yang tadi saya bilang effortless spirituality. Kerohanian kita ya statis aja. Kerohanian kita gak dinamis. Kerohanian kita gak bergerak maju. Gak bisa. Karena semua kita nih, walaupun kita punya masalah, bahkan walaupun kita dalam kegelapan, jangan lupa waktu kita percaya kasih Tuhan sempurna di dalam kita. Dia tahu kok kita gagal. Dia tahu kita dalam kegelapan, tapi dia gak pernah berhenti bekerja untuk membantu memperbaiki kita. Kenapa? Karena bagi dia hidup kita berharga. Dan terlalu banyak orang yang perlu ditolong, yang perlu dimenangkan, dan perlu keselamatan dari dia lewat hidup saudara dan saya. Jadi kita gak bisa naif, kita gak bisa denial, kita gak bisa pura-pura gak sadar bahwa kita ini berdosa. Kita nih hidupnya penuh godaan, penuh cobaan. Kita nih harus hati-hati. Kita harus merawat diri kita, rohani kita dengan benar, gak sembarangan. Saya ingin katakan ibadah saudara hari ini luar biasa. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan juga ada secara online. Tapi kalau saudara bisa datang secara live, on-site ada di sini. Ada maksud ilahi yang Tuhan ingin tetapkan buat saudara di akhir bulan ini. Ada amin? Itulah kenapa di Titus 2 diingatkan lagi. Kita baca sama-sama. Saya baca ayat ke-11, saudara baca yang ke-12, ayat 13 sama-sama. Titus 2 ayat 11 sampai 13. Saya mulai lebih dulu ayat yang ke-11, saudara 12, 13 sama-sama. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara silakan 2, 3. Saudara perhatikan, kita punya tujuan, bukan hanya untuk diri kita, tapi tujuan ilahi. Kenapa dia mau kita punya disiplin? Karena dia mau hidup kita, tadi apa ayat 12 saudara baca, bijaksana. Bijaksana tuh artinya dia mau saudara gak kekurangan hikmat. Bijaksana tuh artinya dia mau saudara hidupnya gak kekurangan petunjuk. Supaya dalam hidup kita bisa membuat keputusan terbaik. Bahkan bukan hanya bijaksana aja, dia mau kita apa? Adil. Bahkan di tengah-tengah dunia yang tidak adil. Dia mau saudara tetap punya belas kasih. Dia tetap mau saudara punya kesabaran. Dia tetap mau saudara punya ketenangan. Dia tetap mau saudara punya penguasaan diri. Dia mau buah roh itu ada di dalam saudara. Bahkan dahsyat. Di ayat yang tadi saudara baca ayat 12 dia ingatkan. Dia mau kita jangan berhenti beribadah. Amin. Sehingga ayat 13-nya, yuk kita baca sama-sama ayat 13, 2, 3. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita apa? Yesus Kristus. Saudara, bawa pulang 2 kebenaran. Dalam disiplin rohani, 2 hal yang saudara perlu perhatikan di hidup saudara. 2 aja. Yang pertama adalah justification atau pembenaran. Kenapa kita perlu disiplin rohani dan bagaimana kita sebagai orang percaya bisa hidup dalam disiplin rohani. Perhatikan yang pertama di hidup saudara yaitu adalah pembenaran atau justification. Kenapa kita perlu ingat selalu pembenaran di hidup kita? Karena dia lebih dulu menyelamatkan kita. Kalau kita gak sadar dan gak punya hati bahwa Tuhan Yesus telah mati buat kita, telah berkorban buat kita, yang gak kaget kalau kita hidupnya mau kita aja.
Tapi kalau kita selalu membantu diri kita, mengingatkan diri kita bahwa aduh, seperti lagu pertama kalau tadi saudara datang, awal mungkin ada lagu penyembahan, aku berkurang-kurang, tapi dia bertambah-tambah. Kalau saudara tadi datang dengar gak lagunya penyembahannya ya? Aku lepaskan hakku katanya. Wow, gak mungkin kita mau lepasin hak kita kalau kita gak tahu bahwa dia yang memiliki hidup kita. Kita gak mungkin mau lepasin hak kita kalau kita gak tahu bahwa dialah yang menyebabkan kita hidup hari ini. Siapa sih yang gak menjadi orang egois? Seberapa banyak di antara saudara yang pernah punya pengalaman menjadi orang yang egois? Boleh angkat tangan. Betul gak? Seberapa banyak di antara saudara yang punya pengalaman pernah punya di hati rasa iri? Boleh angkat tangan. Normal, kita semua ngalamin, betul ya? Dan ini semua gak membawa kebaikan buat kita. Itulah kenapa kita gak boleh hidup sama dengan standar dunia. Hanya dengan disiplin rohani kita bisa mengubah itu semua. Karena yang pertama, kita sudah dibenarkan. Itulah kenapa Titus 2 ayat 11 tadi dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Hargai kelahiran baru saudara. Kalau saudara bisa beribadah jangan takut tapi bangga, tapi hati-hati. Tapi bangga karena saudara punya identitas anak kerajaan. Saudara punya citizenship, saudara punya kewarganegaraan jelas. Bukan hanya di dunia ini sementara tapi kekal sampai ke surga. Bukankah Matius 6 ayat 33 berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua ditambahkan kepadamu. Ayo praktekkan. Dengan disiplin rohani. Makanya Efesus 2 ayat 8 dan 9 kita baca sama-sama yuk 2 ayat ini. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan 2:3, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu ayat 9. Jangan ada orang yang apa? Memegahkan diri. So yang pertama untuk disiplin rohani, perhatikan justification, perhatikan pembenaran yang Tuhan sudah berikan buat kita. Makanya dia bilang, please hidup bijaksana. Please hidup tetap adil. Walaupun kamu diperlakukan gak adil, kamu diperlakukan gak enak, kamu kayaknya dikhianati, kamu kayaknya disakiti, tapi jangan balas. Belajar adil bukan karena standar dunia, belajar adil karena Yesus lebih dulu mengasihi dan memilih kamu. Belajar adil, belajar tenang, sabar. Karena dia telah mati buat kamu. Dia telah menebus dosa. Dia yang harusnya gak berdosa menjadi berdosa karena kamu. Dia telah lakukan pertukaran. Dan itulah sebabnya dia bilang please jangan berhenti beribadah. Efesus 1 ayat 13 dan 14 saudara bisa lihat di depan, saya bacakan buat saudara. Alkitab bilang begini, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, perhatikan nih, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Wow, kita punya Roh Kudus itu gak pernah tinggalin kita. Amin. Jadi mungkin pandemik ini belum selesai. Kita lagi ada dalam penyesuaian, bahkan mungkin yang terberat karena pandemik ini terjadi di hidup saudara. Saya ingin katakan, saudara sabar. Saudara akan punya kesaksian yang hebat di masa ini. Kalau saudara perlu bantuan teman-teman rohani, saudara hubungin Forward Living Church. Teman-teman leaders. Di belakang tuh ada, saudara nanti lihat, ada Sister Susi dan lain-lain. Di kelompok sel, small groups. Karena gini, secanggih-canggihnya dunia ini, disiplin rohani itu dihidupi dengan cara-cara yang sederhana. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling menyemangati. Bacain ayat firman Tuhan, saling membaca Alkitab sama-sama, belajar Alkitab sama-sama. Kelihatannya sepele, tapi sampai Tuhan Yesus datang, cara-cara ini ampuh. Cara-cara ini efektif.
Karena apa? Hanya firman-lah yang akan mengingatkan kita. Aku bisa lepaskan hakku. Karena semuanya milik-Mu Tuhan. Kamu yang memberi Bapa, Engkau juga yang mengambil. Jadilah kehendak-Mu. Ada amin? Karena itu yang Dia mau. Roma 12 ayat 2 Alkitab bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah, sama-sama kita baca lanjutnya 2-3. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa? Sempurna. Mari, yang pertama, disiplinlah rohani. Karena kita telah menerima pembenaran. Ada amin? Jangan sampai hilang rasa lapar. Jangan sampai hilang rasa haus di dalam Tuhan. Yang setuju katakan yes. Saya berdoa, biarlah gereja FLC hidupnya forward living. Bukan karena berita dunia ini atau apa yang dunia ini berikan buat saudara. Tapi saudara forward living. Karena waktu saudara percaya, saudara terima pembenaran, Roh Kudus ada di dalam saudara. Dan Roh Kudus membawa saudara punya rasa lapar dan haus. Boleh banyak tekanan, tapi pakai lutut saudara untuk datang ke Tuhan. Pakai hati saudara. Strength. Lenturkan hati saudara untuk menjerit, berseru hanya kepada Tuhan. Dan nantikan ada berita-berita kemuliaan muncul di hidup saudara. Dan kita tutup yang kedua. Disiplin rohani yang perlu kita miliki. Kita perlu perhatikan di hidup kita. Selain pembenaran adalah sanctification atau pengudusan. Karena itu yang Dia mau. Untuk kita selalu ada di dalam apa? Pengudusannya, di dalam kekudusannya. Karena bicara disiplin rohani, itu dari bahasa Latin, disiplinai. Disiplinai itu dari bahasa Latin artinya apa? Mendidik dan melatih. Makanya Dia katakan latihlah dirimu beribadah. Titus 2 ayat 12 Alkitab bahkan berkata, ia mendidik, ada kata mendidik, itu disiplinai. Tuhan Yesus emang mendidik kita supaya kita meninggalkan, tadi udah kita baca, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup yang tadi kita baca, bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kata mendidik itu saudara, itu tersirat hubungan timbal balik, sebab akibat. Jadi kalau Tuhan sendiri, Dia bukan hanya menyelamatkan saudara supaya bisa masuk surga nanti. Tahukah bahwa Yesus kita tidak berhenti bekerja sampai detik ini di hidup saudara. Jadi saudara jangan takut doa saudara gak dijawab. Saudara jangan takut harapan, bahkan apa yang saudara lagi takuti, Tuhan tidak bantu saudara. Saudara, pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Saya bicara ini juga sama seperti saudara, ada ketakutan-ketakutan, ada hal-hal di depan yang emang dikhawatirkan. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebuah kehormatan untuk tidak berhenti percaya Yesus. Sebuah kehormatan untuk mendisiplinkan diri. Kenapa? Karena kita gak hidup karena hype atau tren. No. Saudara ingin menang di luar, harus menang di dalam Tuhan. Karena pada akhirnya menang di luar kalau tidak menang di dalam hanya sementara. Bukankah pujian tadi bilang, aku berkurang-kurang gak apa-apa, asal Tuhanku bertambah-tambah. Itu sebabnya kita gak iri, kita gak menghidupi impian orang lain, kita gak menghidupi goalnya orang lain. Aku percaya pandemik ini ada semua orang alami, tapi di balik pandemik ini secara spesifik ada rencana Tuhan digenapi buat hidupku. Itu sebabnya dikatakan Allah mendidik, ada hubungan dua arah, ada sebab akibat. Kalau Allah mendidik kita, Dia mau, di depan ada tulisan itu, kalau Dia mendidik kita, antara didikan yang Allah lakukan dan dampaknya dalam hidup kita. Jadi saudara, kita harus sadar, ada hal yang perlu diekspresikan
dari hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Itulah kenapa di 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. Alkitab bilang begini, dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya baca buat saudara. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. Di bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab bilang begini, hendaklah kau latih dirimu untuk kehidupan yang beribadat. Latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal. Sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Hal itu benar dan patut diterima serta dipercayai sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjuang dan bekerja keras, sebab kita berharap sepenuhnya kepada Allah yang hidup. Ialah penyelamat semua orang, terutama sekali orang-orang yang percaya. Dahsyat. Mari, latihan badani sedikit manfaatnya, tapi berlatihlah di dalam ibadah seperti yang Tuhan mau. So, di minggu terakhir ini, Tuhan Yesus mau kita semua hidup selalu dalam disiplin rohani. Minggu-minggu kemarin kita udah belajar banyak tentang disiplin. Integrasikan. Mulai dari yang kecil dulu katanya. Dalam kesabaran. Saudara renungi lagi, lihat lagi YouTube channel yang tersedia, pelajari lagi. Supaya saudara, dimanapun saudara membawa tubuh jasmani saudara, hati dan pikiran saudara. Saudara gak kehilangan nilai disiplin rohani. Karena yang pertama, saudara tahu, saudara sudah dibenarkan. Saudara sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Saudara sudah dilepaskan dari maut kepada kemenangan. Dan yang kedua, jangan lupa, Tuhan rindu kekudusan. Kekudusan. Dan ayat terakhir hari ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita baca sama-sama 1 Timotius 4 ayat 8. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara mau setia, ada amin? Miliki disiplin rohani karena kita sudah dibenarkan. Yang kedua, karena Dia sudah menguduskan kita. Dan biar kita selalu ada dalam kekudusannya. Kita ada dalam hadiratnya. Kita ada dalam kemuliaannya. Mungkin orang lain bisa lemah. Ya, kita juga bisa lemah. Orang lain takut, kita juga bisa takut. Tapi anak-anak Tuhan tidak kehilangan harapan. Anak-anak Tuhan tetap bisa menasehati. Anak-anak Tuhan tetap bisa mendoakan. Anak-anak Tuhan bisa tetap menepuk dan berkata, sabar, jangan takut, kamu tidak sendirian, Tuhan pasti bela kamu. You doa sama-sama, doa orang benar, besar kuasanya. Anak-anak Tuhan tidak tinggal diam. Anak-anak Tuhan bisa dipakai Tuhan hari ini secara luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari dengan seluruh penyembah Tuhan, katakan sama-sama. Mengenal kehendak
kita masih ada waktu sebentar sebelum Pastor Josh akan berdoa buat saudara dan menutup ibadah pada hari ini. Izinkan saya untuk menambahkan short testimony karena mungkin susah untuk suami saya untuk bercerita sendiri. Tapi di bulan ini kita bicara tentang disiplin rohani. Ada cerita yang interesting yang mungkin saudara bisa belajar atau saudara bisa kita share. Karena kita tinggal dengan orang tua saya dan khususnya mama saya itu tiap hari dia punya jam doa. Kadang lebih lama, kadang 1 jam, 2 jam. Dan setiap hari Selasa itu dia berpuasa dan dia punya doa sama-sama dengan teman-teman ibu-ibu yang lain. Dan itu berjalan udah bertahun-tahun seperti itu. Dan sekarang even doanya akhirnya lewat Zoom online karena kan nggak bisa langsung ketemu. Tapi itu nggak buat dia berhenti untuk melakukan yang dia sudah lakukan bertahun-tahun. Dan itu so interesting karena kita semua di rumah itu melihat, wow ternyata my mom dia punya disiplin rohani yang begitu luar biasa. Dan itu so interesting karena sampai anak-anak kita dan keponakan kita juga mereka tahu kalau omanya lagi jam doa itu nggak bisa diganggu. Mereka tahu kalau omanya lagi worship mereka nggak bisa main sama omanya atau ganggu omanya atau masuk ke kamar omanya. Jadi itu sesuatu value yang emang akhirnya karena mereka melihat itu sehari-hari mereka udah tahu walaupun mereka masih kecil-kecil. Sampai keponakan saya yang satu, dia udah tahu kalau dia dengar lagu worship, he knows this is worship. This is not YouTube or any kind of kid song atau lagu-lagu anak-anak. Dan sampai se-interestingnya dia lebih prefer untuk dengar lagu gereja atau lagu worship atau lagu gereja anak-anak daripada dia dengar lagu anak-anak pada umumnya yang kayak ABC atau what you will call it, Wheels on the Bus, so many songs. Padahal kan kalau kita lihat, apalagi mereka lihat di YouTube itu buat mereka lebih interesting karena berwarna dan lebih fun, banyak karakternya. Tapi enggak, dia bisa benar-benar marah kalau mama dia pasangin lagu anak-anak, dia maunya lagu worship. Dan itu so interesting dan amazing karena akhirnya semua di rumah ya akhirnya nyanyi. Including our nanny. Sampai dia cuci piring anak saya pun dia nyanyi lagu rohani dan itu interesting. Jadi mungkin metode disiplin rohani kita bisa beda-beda. Dan interpretasinya beda-beda, rutin kita beda-beda. Apalagi di new normal ini mungkin punya kebiasaan yang baru. Tapi biarlah kebiasaan itu yang positif dan biarlah kita tetap bisa mempraktekkan disiplin rohani karena nggak ada boundary-nya, tergantung creativity dan kemauan dan komitmen kita. Dan mungkin satu contoh sebentar lagi, setiap malam itu your pastor Josh is reading his Bible dan sebenarnya udah dari tahun lalu. Dia minta saya beliin Bible yang khusus untuk baca 1 tahun. And it's been actually already over a year. But he keeps reading the Bible every day from that Bible yang program 1 tahun itu. Sampai-sampai Liam khususnya, dia tuh lebih tertarik untuk baca buku daripada main-mainan karakter atau mainan anak-anak. Tapi dia tahu kalau this is his dad's Bible, dia tahu buku yang ini dia nggak boleh main-mainin atau buka sendiri karena dia tahu ini Alkitab apa. Jadi dia juga tahu kalau misalnya dia sebelum tidur say good night, dia tahu papanya lagi ngapain. Liam, papa lagi baca Alkitab. Jadi it's a small example, tapi karena dilakukan tiap hari, kita mungkin berpikir efeknya ya apa sih, atau mungkin kita belum berasa secara pribadi. Tapi kita bisa lihat di anak-anak kita, di keluarga kita, atau di rumah kita. Ya orang yang mungkin sekarang ini kita nggak bisa banyak keluar, tapi orang yang di sekeliling kita di rumah bisa.
Dan dengan sendirinya dia bisa tahu, no, papa lagi baca Alkitab, Liam gak boleh ganggu, Liam gak boleh buka-buka Bible sendiri, nanti robek. Jadi mudah-mudahan di keluarga Bapak Ibu juga ada testimoni seperti ini. Karena disiplin rohani ya itu, it can be so many different ways, bisa caranya berbeda-beda. Dan masing-masing bisa melakukan. I believe that. Jadi biarlah apapun yang disampaikan selama bulan ini benar-benar bisa diterapkan, benar-benar bisa menjadi sesuatu yang bukan hanya tips kehidupan, tapi benar-benar dilakukan oleh masing-masing dan semua punya kebebasan untuk melakukannya dengan cara gimana nyaman buat pribadi kita. Tapi kami percaya dengan cara itu Tuhan tetap dipermuliakan dan Tuhan sangat senang. So, God bless you, happy Sunday, Tuhan berkati. Thank you sayang. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapakku berdoa buat setiap keluargaku di dalam ruangan ini. Bahkan aku berdoa buat setiap keluargaku yang ada di online service. Roh Kudus yang maha baik, Roh Kudus yang maha mulia. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau hidup dan aktif setiap menit, setiap jam di hidup kami. Biar sepanjang kehidupan kami yang boleh kami terima di bulan ini tentang disiplin. Roh Kudus bantu kami supaya nilai-nilai kehidupan disiplin, bahkan disiplin rohani menjadi kesukaan kami, menjadi kedambaan kami. Kami gak tuker dengan apapun. Karena dunia sementara, surga adalah kekekalan kami. Bantu kami supaya apapun yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu, berdampak ilahi dimanapun kami berada, dengan siapapun kami hidup, biar kami semakin hari hidupnya segambar dan serupa seperti-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari segala kecelakaan, maut, tipu daya si jahat, kutuk, penghulu-penghulu di udara, bahkan serangan-serangan si jahat dalam setiap musim keadaan, bahkan di masa pandemi ini kami katakan kami tolak dalam nama Yesus. Walaupun kami hidup di masa ini, tapi kemuliaan-Mu semakin nyata, kemenangan semakin jelas, dan Injil-Mu terbuka bagi yang terhilang. Pakai kami, biarlah Injil-Mu, kesaksian-Mu sampai di setiap hati Tuhan. Dan akhirnya yang terhilang mengalami pertobatan, dan semakin hari yang percaya kepadamu semakin besar jumlahnya. Di dalam nama-Mu Yesus, kami percaya kemenangan kekal terjadi. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, lakukan yang terbaik di kehidupanmu sepanjang minggu ini. Berdoalah biar persiapan kita untuk beribadah minggu depan dalam sakramen perjamuan kudus disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Jangan takut, kuatkan dan teguhkan dan hiduplah selalu di dalam iman. Andalkan Tuhan lebih daripada apapun. Yang terbaik terjadi di hidupmu. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dengan sukacita, dengan bahagia. Sama-sama yuk semua katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Have a blessed Sunday afternoon.